Halo teman-teman, ini ada lagi berita mainstream yang sudah mulai nyenggol-nyenggol mengenai Cortex nih teman-teman ya. Akan gua kasih lihat ke teman-teman, ini langsung dari channel New Asia ya. Channel New Asia loh ya, ini adalah berita yang sangat mainstream, berita multinasional ya, multinasional yang sudah mulai ngebahas Cortex. Tetapi yang bahasa Indonesia, coba kita lihat, gua langsung share nih ya. Nah, ini dia CNA ya, CNA Indonesia, luar biasa ya. Channel New Asia. Cortex bermasalah, apa penyebabnya? Luhut minta Prabowo lakukan audit ya. Berbagai permasalahan dilaporkan mulai dari nggak bisa login, gagal input data, hingga keterlambatan memproses transaksi. Ketua DEN, Pak Luhut yang terhormat ya, meminta Pak Prabowo melakukan audit terhadap sistem Cortex ya. Sistem pajak baru ini digagas oleh DJP masih menghadapi banyak kendala sejak diluncurkannya, mesti sudah memakan biaya 1,3 triliun, anjrit. Sejak diperkenalkan secara bertahap ya, Cortex sering mengalami gangguan. Berbagai permasalahan dilaporkan. Ada nggak bisa login, gagal input data, verifikasi email dan nomor telepon nggak bisa tersimpan, error transaksi dan faktur pajak, terlambat lapor, terlambat bayar, nggak bisa proses transaksi, bla 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 bla. Sebanyak dan sekacau itu teman-teman ya. Kemudian nama tidak muncul, bikin bikin MPP aja susah sekarang teman-teman ya. Bikin MPP aja susah. Luhut menilai audit diperlukan untuk mengidentifikasi penyebab permasalahan sistem ini, bla 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 ya. Kita sudah tahu teman-teman ya, sudah kita nonton ya. Cortex ini harus dipercepat. Masa sudah 10 tahun belum jadi? Gua nggak ngerti nih maksudnya apa ya. Padahal kan Cortex baru 5 tahun ya atau 4 tahun gitu ya. Luhut menegaskan bahwa transparansi dan evaluasi menyeluruh sangat penting agar efektivitas pengelolaan perpajakan dapat meningkat. Pertanyaan gua, transparansi dari mana, Pak? Sri Mulyani rapat kita nggak boleh nonton. Surya Utomo rapat kita nggak boleh nonton, Pak. Padahal rapatnya di DPD dan DPR. DPR kan perwakilan kita, Pak, perwakilan rakyat, rapat dengan menteri. Kita nggak boleh tahu isinya, Pak. Bagaimana tuh, Pak, bisa transparan, Pak? Coba Pak Luhut. Bagaimana Pak Luhut bisa transparan? Meeting dengan DPR, perwakilan kami. Rapatnya sudah dibuka dan terbuka untuk umum, tapi di tengah-tengah rapat dihentikan dan ditutup untuk umum. Bagaimana itu, Pak? Cerita dari mana itu bisa begitu, Pak? Pak Luhut, tolong dong, Pak. Kita harus bertanya, kenapa tes rasio bla 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 kata Pak Luhut ya. Jadi Pak Luhut aja teman-teman menggunakan metode no viral no justice. Dia aja harus sampai mempublis ke media massa, mempublis secara umum mengenai kekacauan konteks ini sampai ngomong masih ke Prabowo. Padahal kan dia tinggal telepon aja ya. Tinggal telepon Pak Prabowo ya kalau mau ngapa-ngapain ya. Dia tinggal telepon Bu Sri Mulyani ya kalau mau mengkritik ya. Tetapi dia ungkapkan secara umum. Supaya apa? Supaya dibakar di media massa termasuk CNA ya. CNA bisa ngebakar mengenai konteks ini coba. Dan termasuk gua ya, tentu saja ya, gua adalah orang khusus di bidang pajak ya, tentu saja kita akan menginformasikan kepada publik gitu. No viral no justice, Pak Luhut aja sampai menyerah sampai metode ini dilakukan ya. Ini pendapat ahli ya, implementasi terburu-buru dan masalah teknis. Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya UGM dari Pak Rijah Jatu Winardi atau Ibu ya, SE, MSc, PhD, CFA menilai Cortex itu belum berfungsi optimal karena implementasinya terburu-buru tanpa persiapan matang. Gue sih bukan berpikir tanpa persiapan matang ya, jangan-jangan nggak ada persiapan. Pokoknya telepon aja CNS-nya, si LG-nya, "Bro, langsung laksanakan ya, duitnya sudah ada, jalan," gitu ya. Nggak ada persiapan, nggak ada blueprint, nggak ada perencanaan, nggak ada apa-apa. Kita nggak tahu ya ada apa enggak ya, nanti kita minta data-datanya, Maki sudah minta ya, kalau ada coba kita lihat bagaimana isinya. Ia mengidentifikasi 4 faktor utama penyebab masalah teknis ini, ada 4 luar biasa. Yang pertama, sistem ini belum siap menanggapi akses yang massal ya. Lonjakan traffic secara real time menyebabkan bottleneck pada jaringan dan memperlambat waktu respon server, membuat sistem sulit diakses. Oke, jadi gini Pak, ini omong kosong Pak. Kenapa omong kosong? Ini barang sudah dibikin sejak 4 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu, ya. Nggak mungkin dong nggak kepikiran. Nanti kan wajib pajak ada jutaan orang ya. Kalau dia masuk bagaimana kita menanggapi traffic yang begitu luas? Nggak mungkin ini nggak terpikirkan. Ini pasti sudah dipikirkan, teman-teman ya, tetapi nggak direspon sama si oknum, nggak peduli si oknum. Pokoknya uang uang korupsi gue sudah gue amankan sekian, lu cuma punya budget sekian, silakan diproses. Nggak peduli si oknum ini, di Konoha, teman-teman ya, kalau di Wakanda, kalau di Indonesia nggak ada begitu ya, kalau di Konoha begitu. Pokoknya uang korupsi diamankan dulu, gua dengar-dengar sih sampai lebih dari 50% ya, kemudian sisanya itu baru dipakai, itu pun dibagi-bagi lagi sama oknum-oknum yang lain gitu kan.
Sehingga yang kebagian cuma sedikit dong bagi si teknisi IT-nya gitu ya, tapi itu di Konoha teman-teman ya. Yang kedua, adanya bug dalam fungsi-fungsi penting seperti pelaporan yang nggak bisa, validasi datanya nggak jalan, otomatisasi perpajakannya nggak jalan juga ya. Pak Rijah menilai bahwa proses quality assurance QA dan user acceptance testing ya, UAT, tampaknya belum dilakukan secara menyeluruh ya. Luar biasa ya. Pertanyaannya, ada nggak QA-nya? Kalau ada, mana laporannya? Mana kertas kerjanya? Kita lihat. Karena gini, kalau QA itu ada teman-teman ya, pastilah sebelum di-launching sudah ada nih, sudah ada apa, dokumen QA yang menunjukkan ini nggak jalan nih, nggak bisa gerak nih, gitu loh. Kalau QA ada, pasti ada laporan QA yang mengatakan ini nggak jalan, tetapi dipaksakan. Jangan-jangan nggak ada QA. Kalau nggak ada QA artinya apa? Ya udahlah kita jalanin aja, pokoknya 1 Januari kita launching udah selesai, gitu ya. Begitu launching-nya error, pada pusing, gimana ngeberesinnya? Ini vendor udah kabur, vendor udah nggak dibayar, gimana dong? Nah, sedangkan sistem, IT-nya di-lock ya, vendor lock, di-lock oleh si vendor, kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa ngubah coding, sehingga mesti bayar mereka lagi, panggil mereka lagi. Iya, kalau mereka mau. Kalau dia nggak mau, mampus lu. Nasib seluruh rakyat Indonesia dipertaruhkan kepada vendor luar negeri yang sudah ditendang dan nggak dikasih duit lagi sejak tahun 2023. Itu yang gue dengar ya di negeri Konoha, teman-teman ya. Kemudian ketiga, yaitu kapasitas sistem yang tidak mencukupi dan arsitektur yang tidak efisien. Oke. Desain sistem tidak siap untuk scalabilitas tinggi, sehingga rentan mengalami gangguan layanan ketika volume data meningkat. Nah, lagi-lagi ini omong kosong ya. Bapak ini bukan bukan orang IT ya, dia nggak paham ya. Di dunia IT itu nggak ada cerita beginian. Di dunia IT, scalability itu otomatis, Pak. Ya, di dunia IT, kalau lu pakai software yang tepat, menggunakan vendor yang tepat, yang namanya scalability itu otomatis. Begitu traffic masuk banyak, dia langsung scalable. Begitu traffic kecil, dia turun lagi. Begitu, Pak. Itu sudah diatur oleh orang IT, sudah dipikirin mateng-mateng sama orang IT. Tetapi, barang ini memang tidak bisa scalable, karena menggunakan database yang nggak beres, kemudian vendor yang nggak beres, kemudian percontohannya juga negara kecil yang jumlah orang sangat sedikit. Sehingga nggak terpikirkan oleh si oknum-oknum ini ya. Infrastruktur server untuk yang digunakan nampaknya belum dioptimalkan untuk menangani pemrosesan data dalam skala besar. Kita nggak tahu teman-teman ya, kita harus bongkar. Gimana cara kita bisa bongkar? Caranya adalah dengan masukin KPK ke situ. Kalau KPK bisa masuk, kita bisa bongkar. Kalau KPK nggak bisa masuk, goodbye. Dan yang terakhir adalah kelemahan dalam menggunakan COTS ya, Commercial Off the Shelf Software. Ini maksudnya adalah kita beli software yang sudah setengah jadi, yang sudah pernah dilaksanakan di negara lain, kemudian di-copy paste di negara kita gitu ya. Kotek dibangun dengan basis COTS yang hanya menawarkan solusi generik, sedangkan perpajakan Indonesia memiliki karakteristik unik yang memerlukan customization lebih lanjut. Nah, jadi gini teman-teman ya, di negara lain tidak ada tuh undang-undang diturunin ke PMK, terus PMK-nya bisa bikin norma baru, bisa bikin aturan baru, nggak ada. Cuman di negara Konoha ya teman-teman ya, ada undang-undang turun ke PMK, PMK-nya bisa bikin norma baru, bisa bikin aturan baru yang melanggar undang-undang. Itu cuma ada di negeri Konoha teman-teman ya, di negara lain nggak ada. Makanya sistem software yang dipakai di negara lain mau dipakai di Indonesia nggak bisa, nggak nyambung. Loh kok bisa begini kata si orang IT. Kok bisa begini? Kok bisa ada formulir-formulir begini? Kalau mesti begini mesti ada formulir A, kalau mesti begini ada formulir B, nanti begini ada formulir C, nanti ada formulir ini ada aturan baru nih, formulir lain lagi. Orang IT-nya garuk-garuk kepala, gimana ceritanya? Di negara asal gue nggak ada beginian katanya kan. Mampus kita semua ya. Jadi karakteristik unik yang kata si bapak ini tuh memang betul-betul unik ya. Negara Konoha itu betul-betul unik teman-teman ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi software ini sudah kacau sejak awal, tidak ada blueprint atau ada tapi kita belum dapat ya. Kita akan mintain blueprint-nya dan bagaimana perencanaan awalnya. Seperti apa sih yang diinginkan oleh si oknum-oknum ketika awal pertama kali dia mau bikin Cortex? Jangan-jangan tidak ada ide sama sekali, nggak ada rencana sama sekali, semua-semua mau digarap, pengennya sempurna, pengennya bagus, pengennya seperti Google, seperti Facebook, Meta gitu ya, tetapi menggunakan database abal-abal, menggunakan teknisi abal-abal, yang akibatnya hancur lebur kacau semua. Udah gitu teknisinya dipecat lagi di tahun 2023 ya, akibatnya nggak ada yang kerja sekarang.
yang kerja orang internal, orang dalam negeri, nggak terbiasa menggunakan database itu, nggak terbiasa menggunakan bahasa coding yang spesifik di negara tersebut, gitu loh. Bukan bahasa coding yang universal seperti Python, kemudian Oracle, dan sebagainya. Begitu teman-teman ya. Negara tipu-tipu, negara Konoha ini memang sulit teman-teman ya. Memang Indonesia lagi gelap segelap-gelapnya saat ini. Oke, sampai jumpa, semoga terbantu.